Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah azza wa jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan bertemu bersama untuk membahas dan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi di dalam kitab sahihnya. Kita berharap dan kita meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan letihnya kita bertalabul ilm, sabarnya kita duduk di majlis ilm, ini menjadi sebab di antara asbab Allah tabaraka wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan menambahkan pahala kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah azza wa jal, di pembahasan yang lalu kita sudah masuk ke dalam bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Iman di sahihnya. Suatu bab yang beliau berikan judul Babu Khawfil Mu'mini min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Bab kekhawatiran seorang mukmin apabila amalannya itu dihapus tanpa dia sadari. Tentu dari tabwib ini, dari pembahasan judul yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, kita memiliki bayangan secara umum tentang bagaimana pentingnya seorang muslim untuk menjaga amalan-amalan yang telah dia kumpulkan selama ini. Hidupnya, matinya, ibadahnya, dan seluruh hal yang dia lakukan di dunia ini dari amalan-amalan kebaikan itu akan menjadi hal yang sia-sia apabila dia tidak menjaganya. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mempelajari apa saja yang dapat menjadikan amalan seorang hamba itu terhapuskan walaupun dia tidak sadar. Karena sesungguhnya terhapusnya amalan dari seseorang itu tidak menunggu izinnya dari dia, ya, tidak menunggu izin dari orang tersebut. Dia akan terhapus begitu saja walaupun orang itu tidak menyadarinya. Ada beberapa nukilan athar yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas bagaimana perkataan Ibnu Abi Mulaikah yang dia mengatakan, saya telah bertemu dengan 30 dari sahabat Nabi SAW dan semuanya takut akan kenifakan. Mereka takut kalau dirinya ternyata orang munafik. Takut kalau seandainya apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan itu terdapat kontradiksi. Ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Sahabat Nabi, 30 orang itu yang saya temui, tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan bahwasanya keimanannya itu sebagaimana imannya Mikail dan Jibril. Apa maknanya? Masih merasa kurang. Masih merasa belum sempurna. Bahkan ada beberapa athar yang sudah kita bacakan di pembahasan yang lalu tentang bagaimana sekelas Umar bin Khattab itu takut akan kenifakan. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq, sekelas Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu taala anhum itu takut akan kenifakan. Takut kalau seandainya dirinya adalah sebagai orang munafik di sisi Allah Azza wa Jalla walaupun dia dengungkan saya adalah muslim. Begitu juga Hasan bin Thabit, ya, yang kemudian takut akan kenifakan juga. Dan berbagai athar yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Wa yudhkaru 'anil Hasan, dan diriwayatkan pula dari Al-Hasan Al-Basri. Perkataan beliau, ma khafahu illa mu'minun wa la aminahu illa munafiqun. Yang namanya nifaq itu
Tidak ada seseorang yang merasa khawatir darinya kecuali dia adalah seorang mukmin. Ini tanda keimanan seseorang, dia merasa ya takut akan kenifakan. Wala aminahu illa munafiqun, dan tidak ada yang merasa aman dari kenifakan kecuali dia adalah munafik tulen. Jadi memang nifak ini ya tinggal bagaimana kita ya, menghadapinya. Apakah kita merasa nyaman ya ataukah kita merasa takut? Kalau seandainya kita takut, menurut Al-Hasan Al-Basri, maka itu tanda keimanan dalam hati kita. Tapi kalau seandainya kita merasa nyaman, kita kemudian merasa di zona hijau, maka itu adalah tanda bahwasanya di dalam diri kita ada kenifakan. Wa ma yuhdharu min al-israri 'ala an-nifaq wal 'isyan min ghairi taubatin liqaulillahi ta'ala. Dan apa-apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 135 dari al-israr. Al-israr ini adalah tetap meneruskan perbuatan maksiat tanpa adanya taubat. Kata Allah tabaraka wa taala, "Walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang bertakwa itu adalah mereka yang kemudian ketika mereka melakukan kesalahan, mereka beristighfar langsung kepada Allah tabaraka wa taala dan tidak meneruskan perbuatan maksiat itu sedangkan mereka mengetahuinya. Ada dua hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi di dalam bab ini, ya, yang dengannya Imam Bukhari berdalil bahwasanya seorang mukmin itu bisa saja hilang amalannya walaupun dia tidak sadar. Yang pertama beliau riwayatkan dari qala haddatsana Muhammad bin Ar'arah qala haddatsana Syu'bah an Zubaidin qala sa'altu Aba Wa'ilin 'anil murji'ati faqala haddatsani Abdullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Al-Imam Al-Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ar'arah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Zubaid, dia berkata aku telah bertanya kepada Abu Wa'il tentang Al-Murji'ah. Jadi ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanadnya. Muhammad bin Ar'arah, syekh dari Al-Imam Al-Bukhari ini adalah Abu Amr Al-Basri, berasal dari Basrah, tabaqah yang ke-9. Kemudian dia meriwayatkan dari Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj ibn al-Warat al-Ataqi al-Azdi maulahum Abu Bistam al-Wasiti thumma al-Basri, juga berasal dari Basrah. Dari Zubaid, Zubaid ini adalah Zubaid ibn al-Harith ibn Abdul Karim al-Kufi dari Kufah, tabaqah yang ke-6. Kemudian meriwayatkan dari Abu Wa'il, yaitu Syaqiq ibn Salimah, Abu Wa'il al-Asadi al-Kufi. Kata Zubaid, saya pernah bertanya kepada Abu Wa'il tentang perkataan orang-orang Murji'ah, ya, di mana mereka mengatakan bahwasanya iman seseorang itu tidak akan berdampak padanya kemaksiatan apapun. Jadi kalau seandainya orang dia melakukan suatu kemaksiatan, maka kemaksiatan itu tidak akan memberikan dampak apapun pada imannya, tidak akan mengurangi, ya. Karena ini perkataan yang menyelisihi konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Ini sepakat para ulama katakan bahwasanya keimanan seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah keimanannya dengan ketaatan dan berkurang keimanannya itu dengan kemaksiatan. Tapi kemudian orang-orang Murji'ah ini mengatakan hal yang tidak seperti apa yang dikatakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka katakan bahwasanya kemaksiatan, kefasikan, kezaliman, kekufuran, kesyirikan itu sama sekali tidak dapat berdampak kepada iman. Jadi kalau dia sudah iman ya sudah, gitu ya. Baik, dikatakan oleh Zubaid, sa'altu Aba Wa'il, saya telah bertanya kepada Abu Wa'il, dan Abu Wa'il ini adalah murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Saya bertanya kepada Abu Wa'il tentang perkataan orang-orang Murji'ah. Kemudian Abu Wa'il berkata, haddatsani Abdullah, telah menceritakan kepadaku guruku yaitu Abdullah bin Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sesungguhnya mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Dan membunuh, memerangi seorang muslim itu adalah sebuah kekufuran.
Dari sini Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi memberikan isyarat kepada kita bahwasanya kemaksiatan itu memberikan dampak kepada iman. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwasanya seseorang ketika dia melakukan kemaksiatan berubah statusnya, ya. Tadinya mukmin menjadi fasik di sini. Kenapa? Karena sebab yang dia lakukan, karena dia mencela seorang muslim. Kemudian hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari, qala akhbarana Qutaibah bin Sa'id. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Ibni Jamil Ibni Tarif Ibni Abdullah Al-Thaqafi maulahum Abu Raja Al-Balkhi Al-Baghlani. Tabaqah yang ke-10, qala hadatsana Ismail ibni Ja'far an Humaid ibni Abi Humaid qala hadatsani Anas ibni Malik, telah menceritakan kepadaku Anas ibni Malik, qala akhbarani Ubadah ibnu Samit, telah mengabarkan kepadaku Ubadah ibnu Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bilailatil qadri. Suatu ketika, kata Ubadah ibnu Samit, Nabi keluar dari rumahnya, keluar ingin menemui para sahabatnya. Beliau akan mengabarkan tentang malam Lailatul Qadar. Jadi ketika itu telah sampai kabar kepada Nabi SAW secara pasti kapan malam Lailatul Qadar itu. Dan Nabi keluar kepada para sahabatnya ingin mengabarkan wahyu tersebut. Fatalaha rajulani. Namun ketika Nabi keluar dari rumahnya, masuk ke dalam masjid, ternyata di masjid ada dua orang dari sahabat Nabi SAW yang sedang bertengkar. Mereka saling bertengkar, kemudian mereka saling mengangkat suara di dalam masjid. Dikatakan oleh para ulama, dua orang sahabat itu adalah Abdullah ibn Abi Hadrat dan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhuma. Saling bertengkar, saling salah menyalahkan di dalam masjid Nabi SAW. Kemudian, ya, fatalaha rajulani minal muslimin faqala. Ketika mendapati hal tersebut, Nabi SAW bersabda, Inni kharajtu li ukhbirakum bilailatil qadri. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya aku keluar sekarang ini menemui kalian ingin mengabarkan tentang malam Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulanun wa fulan. Tapi kemudian ketika aku masuk masjid, aku dapati si fulan sedang bertengkar dengan si fulan. Wa asa ayyakuna khairan farufi'at wa asa ayyakuna khairan lakum. Tapi kemudian ketika aku dapati kalian sedang bertengkar, kabar tentang malam Lailatul Qadar itu kemudian diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi dibuat lupa. Apa yang tadi ingin Nabi kabarkan, seketika itu lupa. Rufi'at, telah diangkat. Wa asa an yakuna khairan lakum. Dan semoga dengan tidak diketahuinya kapan secara pasti malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik bagi kalian. Iltamisuha fi sab'i wa tis'i wal khamsi. Maka carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di 7 malam terakhir, atau 9 malam terakhir, atau 5 malam terakhir. Maka ini adalah, ya, di antara hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, bahwasanya kemaksiatan itu bisa mempengaruhi, ya, suatu kondisi. Bagaimana suatu kebaikan malam Lailatul Qadar yang seharusnya kita ketahui kapan secara pasti malam tersebut, lalu kemudian akibat dosa 1-2 orang ketika itu, maka kemudian kita tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Baik, ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Ini adalah 2 hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi tentang, ya, pentingnya seorang hamba itu untuk memperhatikan perkara agamanya, terkhusus iman. Karena perkara iman ini, ya, dari sekian waktu, berjalannya waktu dari waktu ke waktu, banyak sekali yang kemudian acuh tak acuh. Banyak sekali dari kaum muslimin yang kemudian tidak lagi memperhatikan akan pentingnya perkara iman. Menganggap hal itu adalah perkara yang tidak, ya, butuh untuk diperhatikan dan dipelajari. Padahal Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan saleh sebelum datang suatu waktu yang penuh dengan fitnah. Apa fitnah tersebut? Nabi SAW menggambarkan dengan kaqita'il lailil mudhlim, di mana ketika waktu itu telah datang, maka
fitnah tersebut itu lebih gelap dibandingkan dengan gelapnya malam. Malam ketika tidak ada penerangan, tidak ada lampu, seseorang tidak bisa melihat. Dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa melakukan aktivitas. Ada lampu sama sekali, tidak ada penerangan. Begitu juga ketika di zaman fitnah. Maka seseorang itu akan bingung. Kalau dia tidak punya ilmu, dia akan melihat dan dia akan bimbang. Apakah perbuatan ini sunnah ataukah perbuatan yang dilarang? Ataukah perbuatan ini sesuatu yang diharuskan wajib ataukah yang diharamkan? Apakah perbuatan ini benar atau salah? Dia tidak bisa. Dia tidak bisa menghukumi. Dia tidak bisa melakukan apa-apa karena gelap. Kaqita'il lailil mudhlimi. Bahkan puncak fitnah di hari itu, kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang itu iman kepada Allah, tetapi di sore harinya dia sudah kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tinggalkan keimanan. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sebaliknya kata Nabi, di waktu sore dia beriman, pagi harinya dia sudah kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Sangat cepat perubahannya. Pagi mukmin, sorenya sudah tidak mukmin. Sorenya mukmin, paginya sudah tidak lagi mukmin kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, hanya karena ingin mendapatkan kenikmatan dunia. Sehingga Nabi SAW dalam berbagai hal, di hadis-hadisnya sangat menekankan kita untuk tidak pernah meremehkan dosa. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, sebuah athar yang diucapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini khadim Rasulullah. 9 tahun, dalam riwayat 10 tahun melayani Nabi SAW di rumah beliau. Beliau katakan, kata Anas bin Malik, dan khitabnya adalah orang-orang yang hidup di zaman beliau, yaitu para tabi'in. Generasi terbaik setelah sahabat. Apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik? Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Wahai kaum muslimin. Ini tabi'in ya. Beda dengan zaman kita. Ini tabi'in. Anas bin Malik berkata, wahai kaum muslimin, sesungguhnya kalian benar-benar mengamalkan amalan-amalan yang di mata kalian, amalan-amalan itu lebih tipis dibandingkan dengan sehelai rambut. Padahal kami di zaman Nabi SAW menganggap amalan-amalan yang kalian amalkan itu adalah di antara al-mubiqat, ay al-muhlikat. Amalan-amalan yang menghancurkan pelakunya. Jadi di zaman tabi'in saja banyak sekali dari kaum muslimin yang menganggap remeh dosa. Dia anggap remeh itu dosa tersebut. Dia amalkan perbuatan itu. Tapi Anas bin Malik ketika melihat itu dia katakan, amalan itu tidak seremeh sehelai rambut. Di zaman kita, ya ingat kembali ketika dia belajar bersama Rasulullah. Di zaman kita, para sahabat itu menganggap barang siapa yang mengamalkan amalan itu, maka dia akan hancur sehancur-hancur. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Innal mu'mina yara dhunubahu kasakhratin khafa an taqa'a alaihi. Seorang mukmin itu, kata Nabi SAW, itu ketika dia melihat dosa dirinya, dia tidak meremehkan. Dia anggap dosanya itu adalah bagaikan batu besar yang hampir saja jatuh kepada dirinya. Ya, kita bayangkan seandainya kita berada di pegunungan, gitu ya. Kemudian kita lihat di atas kepala kita ada batu besar. Dan penyanggahnya itu sangat ringkih sekali. Apa yang terjadi? Maka kita akan takut kalau seandainya batu itu jatuh kepada kita, menggelinding. Itulah seorang mukmin kondisinya dalam melihat dosa-dosa yang dia lakukan. Dia melihat itu besar sekali. Ya. Adapun kata Nabi, seorang munafik, wa ammal munafiq, kata Nabi SAW. Adapun seorang munafik, yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi. Dia melihat dosa-dosa yang dia lakukan
Kemaksiatan-kemaksiatan dia lakukan itu bagaikan seekor lalat yang hinggap di hidungnya lalu kemudian dia ditepis seperti itu. Ini kondisi orang yang meremehkan dosanya, dan Nabi sebutkan itu di antara ciri orang munafik, jamaah. Orang mukmin yang dia fokus dengan agamanya, dia menjaga amalannya, dia menjaga tabungan akhiratnya, investasi akhiratnya, dia tidak biarkan itu bocor sehingga kemudian dia tidak akan rugi ketika menghadap Allah tabaraka wa taala. Dia akan jaga itu semua. Dia akan melihat dosa-dosanya itu adalah dosa-dosa yang besar. Dosa-dosanya adalah dosa-dosa yang menghancurkan. Dosa-dosanya itu adalah dosa-dosa yang bisa membuatnya sekarat. Tapi orang munafik tidak, nyaman hidupnya. Ya, mau sholat nggak sholat, nggak pusing. Mau bayar zakat, nggak bayar zakat, nggak pusing. Mau dia keluarkan zakat fitrah atau dia tidak keluarkan, tidak pusing. Acuh tak acuh dengan perkara agama. Mau bohong, jujur, ataupun apa yang keluar dari lisannya, itu tidak menjadikan dia pusing. Mau sholat tidak sholat, puasa tidak puasa. Ya, mau berbuat maksiat ataupun berbuat kebaikan, itu tidak menjadi pikirannya. Maka ini bahaya, jamaah sekalian. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-15 menegaskan perkara ini. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Idh talaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Dan ingatlah oleh kalian ketika kalian mendapatkan kabar dusta, al-ifk, hadithul ifk. Ketika kalian mendapatkan kabar dusta dari mulut ke mulut, kabar itu tersebar dari mulut ke mulut, kata Allah. Wa taquluna bi afwahikum, dan kalian ucapkan kabar bohong itu, tuduhan yang hina itu kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dengan lisan-lisan kalian, dengan mulut-mulut kalian. Wa tahsabunahu hayyina. Kalian anggap ucapan itu adalah ucapan yang remeh. Kalian anggap, ya, menyebarkan gosip tentang hadithul ifk, tuduhan zina kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, itu adalah perbuatan atau ucapan yang biasa-biasa saja. Wa huwa 'indallahi 'azim, kata Allah. Padahal itu adalah persoalan yang sangat besar bagi Allah. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla menegaskan, jangan sampai seorang mukmin itu merasa bahwasanya apa yang dia lakukan dari pelanggaran syariat itu adalah perkara yang remeh. Itu adalah perkara yang kecil. Seorang mukmin di dalam memandang kemaksiatan, dia harus tahu bukan kecil atau besar suatu kemaksiatan, tapi dia harus lihat betapa agung dan betapa mulianya zat yang sedang dia maksiati. Dan itulah yang harusnya menjadi fokus kita. Bukan kemudian disibukkan, oh ini masuk ke dalam saghair, ini dosa-dosa kecil, ini masuk ke kabair, ini dosa-dosa besar, gitu ya. Sibuk dengan mengklasifikasikan hal ini. Tapi kemudian kita lupa siapa zat yang kita maksiati. Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha besar, adalah zat yang maha agung, adalah zat yang maha suci. Tidak pantas sedikit pun atas segala kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, lalu kemudian kita bermaksiat kepada Allah. Kemudian dalam surat Ali Imran, Allah tabaraka wa ta'ala ingatkan kepada kita untuk bergegas. Sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan. Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian dalam beramal. Jangan ditunda-tunda. Kalau amalan tersebut terbesit dalam benak kalian di pagi hari, jangan nunggu nanti waktu sore. Kalau amalan itu terbesit di waktu sore, jangan nunggu pagi, segera. Makna ini dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam, ya, surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Allah, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga
yang sifatnya kata Allah tabaraka wa ta'ala luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Surga itu kata Allah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Allah sebutkan sifat-sifat mereka di ayat berikutnya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra. Yaitu mereka yang menginfakkan harta-harta mereka baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Mereka tidak urus itu, ya. Mau sedang ada uang, sedang banyak uangnya, atau sedang sempit ekonominya, tetap infak itu secara istiqomah. Mereka keluarkan uang mereka. Ini ciri orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha. Dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ini adalah sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dia mampu untuk melampiaskan amarah itu, tetapi dia memilih untuk menahannya. Mungkin kita bisa menahan amarah ketika kita berada di teman-teman kita. Tapi ketika kita berada di rumah kita dengan anak dan pasangan kita, maka itu adalah ujian yang nyata dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mampu atau tidak kita untuk menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh. Ini sifat orang bertakwa. Wal 'afina 'anil nas, kata Allah azza wa jalla. Di antara sifat orang yang bertakwa adalah orang yang mampu untuk dengan mudahnya dia memaafkan orang lain. Walaupun dia dizalimi, dia disakiti, dia kemudian banyak orang melakukan kesalahan dan itu terjadi berulang kali, dia tetap membuka pintu maafnya bagi kaum muslimin. Wal 'afina 'anil nas. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian di ayat berikutnya Allah lanjutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisyah, perbuatan keji, dosa, maksiat. Apa maknanya ini? Maknanya adalah orang yang bertakwa itu bukan orang yang kemudian suci dari dosa, enggak. Orang yang berdosa pun dia berpotensi untuk menjadi orang yang bertakwa asalkan dia melakukan syaratnya. Apa syaratnya? Audzalabu anfusahum. Orang-orang yang kemudian menzalimi dirinya sendiri, zakarullaha, mereka lantas segera mengingat Allah. Mereka kemudian ingat kepada Allah azza wa jalla bahwasanya dia baru saja melakukan dosa. Baru saja dia telah membuat Allah murka dengan perbuatannya, dengan ucapannya. Baru saja dia melakukan kesalahan, dia ingat Allah azza wa jalla selepas dia melakukan dosa. Zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka bersegera untuk meminta ampunan kepada Allah azza wa jalla atas dosa yang mereka lakukan. Ini jemaah. Jadi bukan masalahnya kita berdosa atau tidak berdosa. Masalahnya adalah bagaimana dan apa yang akan kita lakukan setelah kita berdosa. Apakah kita akan melakukan taswif dengan mengatakan saufa atub, saufa astaghfir. Iya, nanti saya akan bertaubat. Nanti saya akan beristighfar. Nanti saya akan luruskan ibadah saya. Nanti katanya. Ataukah saat itu juga kita akan beristighfar dan meminta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Kalau seandainya pilihan yang kedua ini yang kita lakukan dan kita ambil, maka ketahuilah terdapat sifat mukmin dan takwa dalam diri kita. Karena Allah azza wa jalla sebutkan itu. Maka Nabi SAW dalam sebuah hadis menyatakan, laulam tuznibu, kata Nabi, kalau seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat dosa, ketaatan terus yang dilakukan, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan musnahkan kalian. Wala jaa biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Allah akan datangkan berikutnya generasi manusia yang mereka berdosa, namun ketika mereka berdosa, mereka ingat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah tabaraka wa taala, dan Allah ampuni mereka. Itu. Jadi bagaimana kita beristighfar? Bagaimana kita bertaubat kepada Allah dengan segera mungkin. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Tidak ada yang dapat mengampuni kesalahan kita. Manusia kita harapkan. Apakah manusia kita harapkan agar dia dapat mengampuni dosa-dosa kita? Tidak bisa. Manusia itu, Pak, kalau seandainya kita lakukan kezaliman dan kita buat rugi dia, sekali dua kali mungkin dia bisa memaafkan. Tapi kalau sudah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, sifat manusia itu dia tidak akan bisa memaafkan kesalahan yang berkali-kali dilakukan secara berulang-ulang. Dia katakan, baik, saat ini saya maafkan, tapi awas nanti jangan dilakukan lagi. Kita lakukan sekali lagi, mungkin dia bisa memberikan maaf. Tapi kemudian ketika kita ulangi lagi, dia akan katakan, pintu maaf saya sudah tertutup. Dan manusia itu ketika kita minta dia, sifatnya, wataknya, dia akan benci permintaan. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala sebaliknya. Ketika kita banyak mengetuk pintu Allah, ketika kita banyak meminta kepada Allah, maka Allah azza wa jalla akan semakin cinta kepada kita. Allah tabaraka wa ta'ala sangat suka kalau seandainya kita dikit-dikit minta maaf, ya. Salah dikit minta maaf, ya. Salah banyak minta maaf. Dikit-dikit beristighfar. Dikit-dikit ingat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Salah ucap langsung beristighfar lisan kita. Kita tahu kita sedang melakukan kemaksiatan, tapi kita beristighfar. Kita tidak melakukan taswif, kita tidak menunda istighfar tersebut. Allah cinta yang seperti itu. Dan ini adalah tanda-tanda dari ketakwaan. Kemudian berikutnya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi orang bertakwa itu kalau dia tahu dia sedang melakukan kemaksiatan, berhenti ketika itu juga. Harus ada perjuangan dalam dirinya untuk menghentikan dosa tersebut. Dia tidak boleh acuh-acuh. Ya. Lalu kemudian kata Allah, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim, bagi mereka balasannya adalah ampunan dari Allah. Jadi kalau seandainya berbuat dosa, ingat, langsung beristighfar, berhenti. Maka apa yang kita lakukan, Allah jamin akan hapus. Allah akan ampuni. Maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan balasan bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Berkaitan dengan iman. Ya. Saking pentingnya perkara iman ini. Nabi SAW syaratkan iman bagi siapapun yang ingin masuk ke dalam surga. Sehingga kalau ada yang mengatakan, ya, semua agama itu sama, ini salah, jemaah. Ini pemikiran liberal. Orang yang mengatakan semua agama itu akan masuk ke dalam surga. Semua agama itu menuju satu Rabb yang sama. Ini salah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman itu akan, ya, menjadi kunci bagi dia apakah dia bisa masuk surga atau tidak. Nabi jelas mengatakan, kalian tidak akan bisa masuk surga kecuali kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Tidaklah kalian beriman, kata Nabi, sampai kalian saling menyayangi, saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku kabarkan dengan suatu amalan, apabila kalian melakukan amalan itu kalian akan saling mencintai di antara kalian. Lalu kemudian kata Nabi SAW, afshush salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi satu amalan yang kita anggap remeh, itu ternyata bisa membawa kita ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Dengan mengucapkan salam, selain dia syiar, ya, syiar umat Islam,
salam itu akan menganugerahkan kecintaan di antara kita. Lalu seandainya satu mukmin dengan yang mukmin yang lainnya saling mencintai, maka itu adalah tanda dari keimanan mereka. Kalau seandainya mereka beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Ada sebuah hadis yang Nabi SAW sabdakan tentang amalan yang paling afdal. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayu amalin khair? Amalan apa yang paling afdal? Amalan apa yang paling baik wahai Rasulullah? Nabi memberikan kepada mereka dua amalan. Yang pertama adalah it'amut ta'am, memberi makanan. Kemudian adalah wa anta qara'as salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang-orang yang engkau kenali dan orang yang tidak engkau kenali. Lihat bagaimana Nabi SAW menyuruh kita untuk menyebarkan salam kepada orang yang kita kenali dan orang yang tidak kita kenali. Ini sunnah Nabi SAW. Termasuk sunnah yang mahjurah. Sunnah yang ditinggalkan oleh umatnya. Kenapa? Karena sekarang kita hanya disibukkan memberikan salam hanya kepada orang-orang yang kita kenali saja. Ya, kita tahu ini ada syiar-syiar Islam. Ya, dia tahu daerah ini adalah kaum muslimin, daerahnya kaum muslimin. Kemudian ada syiar-syiarnya, dia memakai sarung, dia memakai peci, kemudian ya dia memakai baju-baju koko atau dia memakai jilbab gitu ya. Tidaklah kita memberikan salam kecuali hanya kepada orang yang kita kenal, dan ini musibah. Nabi SAW mengingatkan bahwasanya sebaik-baik amal antaqra'as salam, engkau mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali sekalipun. Baik. Antara iman, kalau kita sudah paham akan pentingnya iman, ketahuilah bahwasanya iman itu sangat erat kaitannya dengan amal. Semakin banyak seorang mukmin itu mengamalkan amalan, maka akan semakin tebal keimanannya, semakin naik imannya. Tapi kalau sebaliknya, banyak hal-hal kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, kemudian dia tinggalkan, atau dalam arti kata dia melakukan kemaksiatan, maka keimanannya pun akan semakin menipis. Ada sebuah hadis Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang korelasi amal dengan iman. Bahwasanya amal itu bisa berdampak kepada iman. Nabi SAW ketika melewati sekelompok kaum wanita, perempuan, muslimat, sahabiyat ketika itu, Nabi SAW bersabda kepada mereka, ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, banyaklah kalian berinfak, wa aktsirna istighfar, dan perbanyaklah oleh kalian mengucapkan istighfar. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ini perintah Nabi kepada siapa? Kaum wanita. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena sesungguhnya aku telah melihat, atau telah diperlihatkan oleh Allah bahwasanya kalian kaum wanita adalah penduduk neraka terbanyak. Faqalat imra'atun minhunna jazlah. Lalu ketika mendengar perkataan Nabi SAW tersebut, ada seorang perempuan yang cerdas, yang fasihah, disifati oleh Nabi SAW dengan kecerdasan, kecerdikan. Dia bertanya kepada Rasulullah, wa ma lana ya Rasulullah aktsara ahlin nar, wahai Rasulullah, kenapa kita ini kaum wanita adalah penduduk neraka yang paling banyak? Apa sebabnya? Gitu ya. Qala tukthirna al-la'nah. Kata Nabi, karena kalian banyak mengumpat. Nih, lisan adalah penyebab kenapa kaum wanita adalah penduduk neraka yang terbanyak. Karena mereka tidak bisa menahan lisan mereka. Kemudian kata Nabi SAW, wa takfurna al-ashir. Kalian kaum wanita banyak sekali mengingkari, mengkufuri kebaikan suami-suami kalian. Ya, apa yang telah dilakukan oleh suami-suami kalian dari berbagai kebaikan, itu kalian lupakan, itu kalian hilangkan. Ini dosa kufranul ashir yang menyebabkan banyak sekali perempuan yang terjerumus ke dalam neraka. Kemudian kata Nabi SAW, wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin minkunna. Tidak pernah aku melihat, kata Nabi, ada makhluk
yang pada hakikatnya ya akalnya kurang, agamanya kurang, tapi dia bisa menaklukkan seorang laki-laki yang memiliki kematangan dalam berpikir dibandingkan kalian wahai para wanita. Kata Nabi SAW, ya, bahwasanya seorang wanita dengan kekurangan akal dan kekurangan agamanya, dia bisa menghancurkan seorang laki-laki yang akalnya itu matang, yang pendiriannya itu kokoh, tapi dia bisa menghancurkan laki-laki tersebut. Ketika mendengar ini, ya, perempuan yang sama dia bertanya kepada Nabi, "Wa ma nuqsanu dinina ya Rasulullah? Wa ma nuqsanu aqlina ya Rasulullah?" Kenapa kita ini disebut sebagai makhluk yang kurang akal dan kurang agama wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Amma nuqsanul aqli fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin." Fahadha nuqsanul aql. Adapun yang menunjukkan bahwasanya akalnya perempuan itu kurang adalah di dalam syariat persaksian dua orang wanita itu ya sama dengan persaksian satu orang dari laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu bersaksi di persidangan, persaksiannya cukup dengan satu orang laki-laki. Kalau itu dari kalangan wanita butuh dua perempuan. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa tamkuthul layali ma tusalli wa tuftiru fi Ramadan." Ingat ketika kalangan wanita datang kepadanya haid, dia tidak salat berhari-hari dan dia tidak puasa berhari-hari, dan ini adalah kata Nabi nuqsanu dinihin. Ini adalah nuqsanu din. Apa-apa yang menunjukkan akan kekurangan agama dari kalangan wanita. Jadi syahidnya mana? Syahidnya adalah ketika seseorang itu meninggalkan amalan, maka imannya akan berkurang. Begitu ya. Sebaliknya, mafhumul mukhalafah. Kalau seandainya seseorang itu melakukan kebaikan, banyak melakukan amalan, maka seketika itu pula amalannya akan banyak. Dan imannya pun akan tebal. Nasallallahu azza wa jalla al-afiyata wassalama. Baik, ini mungkin yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.